Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Seluruh mahasantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam forum kajian kitab Jurumiyah, kitab Nahwu Dasar yang mendasari kita semua untuk lebih mengenal kosakata, mengenal grammar, serta mengenal tata bahasa Arab yang tentunya ini nantinya akan banyak memberikan manfaat, kegunaan, serta pemahaman tentang cara melakukan pembacaan terhadap kitab gundul. Kalau dalam bahasa kita, kitab yang tidak berharokat. Kita mencoba mengenal dan sekaligus mencoba mengkaji cara untuk melakukan pembacaan atas kitab ataupun bacaan bahasa Arab yang tidak menggunakan harokat. Dan ini sudah lazim bahwa untuk karya-karya ilmiah, untuk karya-karya biasa, karya-karya romans juga menggunakan bahasa Arab yang tidak dilengkapi dengan syakal. Surat kabar dalam bahasa Arab juga tentunya tidak menggunakan harokat. Baik seluruh mahasantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salat salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya fi yaumi hada ila yaumil qiyamah. Baik seluruh mahasantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, langsung saja kita buka kitabnya di halaman 3, halaman 4, bagian atas sendiri. Kita bacakan kitab Jurumiyah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utai sing jeneng kalam. Huwa ya sing jeneng kalam iku al-lafdhu lafal, al-murakkabu kang den susun apa lafal, al-mufidu kang maidai apa lafal, bil wad'i kelawan disejo. Jadi yang namanya kalam atau kalimat dalam bahasa Indonesianya adalah rangkaian kata. Jadi kata al-murakkab, kata yang disusun. Jadi tidak mungkin terdiri dari satu kata hakikatnya. Jadi al-murakkab mesti tersusun. Kalau tersusun ini berarti minimal ada dua kata. Al-mufidu dan juga berfaedah. Artinya kata-kata tersebut memiliki makna, memiliki arti, sehingga orang yang mendengarkan itu mendapatkan pemahaman arti atas kata yang diucapkan itu. Bil wad'i artinya dengan diniatkan. Jadi keluarnya kata-kata itu diniatkan dari dalam hati, bukan
kata-kata yang keluar tanpa ada niatan. Di dalam syarahnya yang bagian tengah dijelaskan, yakni annal kalama indan nahwiyin, yang dimaksud dengan kalimat menurut ahli nahwu, menurut ahli bahasa adalah al-lafdhu ila akhirih, kata sampai akhir dari rangkaian kata itu, yakni al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi yang dimaksud dengan ila akhirih adalah al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kata yang tersusun yang membawa pengertian dan juga diniatkan dari dalam hati. Al-lafdhu huwa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lalu apa yang dimaksud dengan kata? Kata adalah suara yang menggunakan sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi tidak lepas dari huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Ada juga yang mengatakan 30 jumlah hurufnya. Ba'dil huruf al-hijaiyah kazaidin, sebagaimana kata zaidun. Jadi kata zaidun atau lafadz zaidun ini juga menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Fa innahu sautun yastamilu al-mustamilu al-za. Jadi lafal zaidun adalah kata yang menggunakan huruf za, wal ya, dan juga huruf ya, dan dal, huruf dal, wad dal, dan huruf dal. Fa illam yastamilu bistimali ala ba'dil hurufi ka sauti tabli fala yusamma lafdhan. Maka ketika ada suara tetapi tidak menggunakan huruf-huruf hijaiyah, maka suara itu tidak bisa dikatakan sebagai kata. Contoh adalah suara tambur, suara kendang, suara beduk, suara seruling, suara alat-alat musik lainnya. Itu semua adalah suara, tetapi tidak menggunakan huruf hijaiyah. Maka itu tidak disebut sebagai kata, tetapi itu hanya dikatakan sebagai suara. Baik, kita lanjutkan. Halaman berikutnya. Wa aqsamuhu utai dumdumane. Wa aqsamuhu utai dumdumane lafaz atau kata iku salah satun ono telu. Jadi pembagian dari kata itu dapat dipetakan menjadi 3. Yang pertama adalah ismun, isim atau nama, yang jamaknya adalah asma, nama-nama. Jadi pembagian kata yang pertama adalah
isim atau nama. Nama untuk keseluruhan, nama apa saja yang ada, yang maujud, yang diwujudkan di alam jagat raya ini. Semua saja itu disebut sebagai isim. Wa fi'lun, dan pembagian lafadz yang kedua adalah fi'il atau pekerjaan atau aktivitas. Aktivitas yang dilakukan oleh isim. Jadi kalau isim ini adalah segala yang maujud, nama dari setiap yang wujud, nama dari setiap benda, nama dari setiap eksistensi, itu semua adalah isim. Sementara fi'il adalah kata kerja, perilaku, tindakan yang dilakukan oleh isim. Wa harfun, dan yang ketiga adalah huruf, disebut sebagai huruf. Ja'a limakna, yang datang dengan makna tersendiri. Jadi huruf itu adalah bukan isim, sekaligus juga bukan kata kerja atau fi'il. Jadi yang namanya huruf ini sebagai pelengkap, penjelasan dari keadaan isim ataupun fi'il itu sendiri. Fal ismu huwa, kita lanjutkan. Fal ismu huwa yu'rafu bil khadfi wat tanwini wa dukhulil alifi wal alif wal lam. Adapun yang disebut sebagai isim itu bisa diketahui dengan cara bil khafdi, dengan cara jer, dengan cara dikasrohkan. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab yang mendapatkan harokat jer, harokat kasroh, i'rab jer, harokat kasroh, itu hanya isim. Jadi tidak ada fi'il yang jer atau kasroh, dan juga tidak ada huruf yang jer atau kasroh. Jadi setiap yang majrur, setiap yang berharokat, beri'rab, bersandangan jer, itu pasti isim. Maka dikatakan al-ismu yu'rafu bil khafdi. Isim itu bisa diketahui dengan adanya jer itu, dengan adanya huruf jer. Nah, nanti ada beberapa huruf jer. Wat tanwin, dan adanya tanwin, an, in, on. Tanwin itu sebagai tanda bagi harokat, bagi isim. Jadi tanwin itu merupakan harokat yang melekat pada isim. Dun dan din, tanwin. Jadi harokat yang double, bukan sekedar zoma tetapi un, ada suara nun matinya. Jadi tanwin itu adalah harokat yang bersuara
nun mati. Maka dalam ilmu tajwid, ilmu pembacaan, cara membaca Al-Quran, itu kita mengenal adanya nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin. Karena memang tanwin itu bersuara sebagaimana suara nun mati. Huruf nun yang diberi harokat mati atau sukun. Wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Dan juga isim itu bisa diketahui karena adanya huruf alif dan lam. Jadi apabila ada kata yang diawali dengan huruf alif dan lam, maka pastikan bahwa kata itu adalah termasuk isim. Wa huruful khafdi. Yang kedua, wa huruful khafdi. Utai anapun pira-pira huruf jar. Ini membahas tentang huruf jar. Huruf yang menjadikan isim itu menjadi majrur. Artinya harus dijarkan. Harus di-i'rab jarkan. Nah, harokat yang paling banyak untuk i'rab jar itu adalah kasroh. Kasroh. Ini yang paling umum, paling banyak. Wa huruful khafdi utai pira-pira huruf jar, wahya utawi huruf jar iku min, suwiji huruf min. Minal madrasati, minal masjidi, minal maidani, minal qaryati, dan seterusnya. Min ini berfungsi mengejarkan isim. Minal musalla, minal masjidi, minal maidani, minal maqbarati, minas suqi, dan sebagainya. Nah, ini semua adalah contoh dari huruf min yang mengejarkan isim menjadi majrur. Wa ila yang kedua, huruf yang kedua dari huruf jar adalah ila. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya ini kita terjemahkan dengan ke. Adhabu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Adhabu ilal madrasati, saya pergi ke sekolah. Adhabu ilal jami'ah, saya pergi ke kampus, dan seterusnya. Ila. Ini juga termasuk salah satu dari huruf jar. Kemudian yang ketiga, wa an. Huruf an, ain dan nun. Ini juga termasuk huruf jar. Wa ala, juga huruf ala. Ini juga termasuk huruf jar. Al-kutub alal maktabi, buku-buku itu terletak di atas meja. Ala. Ajlisu alal kursi, saya duduk di atas kursi. Ala, ini menunjukkan huruf jar yang memang berfungsi mengejarkan, membuat isim menjadi berharokat jar atau ber-i'rab jar.
beri'rab, bersandangan, berpakaian jar, ya. Wa ila, wafi, ya, fi, wafi, tadi ila sudah. Wafi dan fi. Fi. Misalnya al-qalamu fit durji. Pensil itu di dalam laci. Sholaitu fil masjid. Saya telah melaksanakan sholat di masjid. Dan seterusnya. Nah, kata fi ini termasuk bagian dari huruf jar. Wafi, wa rubba, lafal rubba itu juga salah satu huruf jar. Rubba qari'in, banyak sekali orang yang membaca. Rubba hamilin, banyak sekali orang yang membawa. Rubba soni'in, banyak sekali orang yang menjadi produsen, dan seterusnya. Lafaz rubba adalah merupakan salah satu huruf hijaiyah. Wal ba, huruf ba. Huruf ba itu juga termasuk salah satu huruf jar. Wabi Muhammadin, wabil ustadi, wabi dinarin, dan seterusnya. Huruf ba itu merupakan salah satu huruf jar. Wal kaf, juga huruf kaf itu bagian dari huruf jar yang bisa mengejarkan isim. Wal lam, dan juga huruf lam. Lil ustadi, kedua ustad, bagi ustad, milik ustad. Li mudarris, bagi guru. Li talamid, bagi siswa-siswa, dan seterusnya. Itu huruf lam. Yang kaf tadi, kal asadi misalnya. Kal asadi, seperti singa. Kazahroti, sebagaimana bunga. Kasyamsi, sebagai matahari, dan seterusnya. Itu tadi yang kaf. Ada kaf, ada lam. Jadi huruf-huruf jar ini bisa kita hitung, bisa kita bedakan. Yang pertama min, yang kedua ila, yang ketiga an, yang keempat ala, yang kelima fi, yang keenam rubba, yang ketujuh ba, yang kedelapan kaf, dan yang kesembilan adalah lam. Seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat 9 huruf jar itu. Hafalkan dan terapkan dalam penulisan atau dalam pembacaan buku, kitab, jurnal, ataupun yang lainnya. Wa huruful qasami, selanjutnya huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah. Wahia, utawi huruf qasam, huruf sumpah itu al-wawu. Yang pertama adalah huruf wawu, wal ba'u, dan huruf ba, wat ta'u, dan huruf ta. Jadi huruf qasam itu terbagi menjadi 3. Wawu, ba, ta. Dan huruf wawu ini harus dilekatkan
huruf qasam ini harus dilekatkan pada lam jalalah. Jadi kalau kita menggunakan huruf qasam ini, maka kita harus lekatkan kepada lam jalalah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau itu diterapkan, maka menjadi wallahi, demi Allah, atau juga tallahi, demi Allah juga, atau juga billahi, demi Allah juga. Jadi kata wallahi, tallahi, billahi bermakna sama, sumpah demi Allah. Kemudian wal fi'lu, yang dimaksud dengan fi'il. Apa itu fi'il? Wal fi'lu yu'rafu biqad. Yang namanya fi'il itu bisa diketahui dengan adanya huruf qad. Jadi ketika ada huruf qad, maka haruslah bertemu dengan fi'il. Qad qamatis shalah, qad faza, qad yakunu. Nah, ini semua adalah fi'il karena didahului oleh huruf qad. Wasin, atau juga didahului dengan huruf sin. Sayadhab, sayaktu, saakul, saadhab, saya akan pergi, saakul, saya akan makan, saakul, saya akan berkata, saadhabu, saya akan pergi, saarji, saya akan kembali, dan seterusnya. Jika ada huruf sin, maka ketemunya pasti dengan fi'il. Wasaufa, dan juga saufa, demikian juga saufa. Jadi apabila ada saufa, maka pasti ketemu dengan fi'il. Karena fi'il itu diketahui ketika adanya, salah satunya ketika adanya saufa yang mendahulinya. Jadi fi'il itu bisa diketahui dengan adanya qad, adanya huruf sin, adanya saufa, dan juga wata'id ta'nis as-sakinah, tak taknis yang mati. Tak taknis itu tak biasa, itu yang mati, berharokat mati, atau sukun, berharokat sukun. Katabat, nasorot, fa'alat, dan seterusnya. Ketika ada taknis as-sakinah, maka itu menunjukkan bahwa kata itu adalah fi'il. Jadi tanda-tanda fi'il itu hanya ada 4. Salah satunya adalah qad, saufa, sin, dan tak taknis as-sakinah. Kemudian wal harfu, yang terakhir wal harfu, pembagian lafaz tadi. Isim sudah, fi'il sudah, kemudian yang ketiga adalah huruf. Apa itu huruf? Wal harfu utai sing jeneng huruf iku ma sekabehane kata, seluruh kata, malayaswuhu, kang ora sah apa ma'ahu sartane huruf, dalilul ismi, dalile isim, wala dalilul fi'li, lan dalile fi'il. Artinya huruf itu tidak boleh dilekati dengan tanda-tanda isim, dan juga tidak boleh dilekati dengan tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda isim apa tadi itu? Tanwin, juga apa? I'rab jar, ya, khafdin, i'rab jar. Jadi huruf tidak boleh dijerkan, dikasrohkan, tidak boleh. Itu huruf.
juga tidak boleh didahului dengan huruf jar. Jadi huruf tidak boleh didahului dengan huruf jar. Huruf juga tidak boleh dilekati dengan alif, lam. Karena khafdin, i'rab jar, juga alif, lam, juga huruf jar, semuanya adalah tanda-tanda isim. Huruf juga tidak boleh dilekati dengan huruf qasam. Huruf qasam. Huruf juga tidak boleh dilekati dengan tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il tadi yang pertama adalah qad. Jadi huruf itu tidak boleh dilekati dengan huruf qad. Misalnya qad ila tidak boleh. Karena ila itu huruf. Qad itu tanda fi'il, maka tidak boleh melekat pada huruf. Saufa juga saufa ila tidak boleh. Karena ila itu huruf. Saufa itu tanda fi'il, maka tidak boleh dilekatkan pada huruf. Juga sin, sa'ila juga tidak boleh. Karena ila itu huruf. Sin itu tanda fi'il. Kemudian yang terakhir, taknis as-sakinah, tak biasa yang diberi huruf sukun. Jadi ilat tidak boleh. Ila itu karena huruf, tidak boleh dilekati dengan taknis as-sakinah. Baik seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari ini kita telah membahas apa itu kalimah atau kalam dalam bahasa Arabnya, dan pembagian lafal atau pembagian kata yang kemudian terbagi menjadi isim, fi'il, dan huruf. Serta kita juga telah mengenalkan alamat atau tanda-tanda dari isim, dari fi'il, dan apa-apa yang tidak boleh dilekatkan dengan huruf. Baik seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya pertemuan hari ini kita cukupkan. Sekian dan tetap jaga sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan kesehatan kepada kita semua. Baik, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.